Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yuda dengan NIM 2309697. Di sini saya akan berbagi ilmu dan belajar bersama teman-teman untuk mengenal aplikasi Revit yang dibuat oleh Autodesk. Langsung saja kita buka aplikasi Revitnya. Nah, begini tampilan dari Autodesk Revit tahun 2024. Oh ya, sebelum itu, apa itu BIM? Nah, jadi BIM itu kepanjangan dari Building Information Modeling. Maksudnya proses, jadi ya, BIM itu proses yang digunakan dalam perencanaan desain, konstruksi, manajemen berbasis tiga dimensi. Sekarang langsung saja kita berkenalan sedikit mengenai aplikasi Autodesk Revit ini. Autodesk Revit ini software yang berbasis BIM digunakan untuk merancang merancang bangunan dalam bentuk tiga dimensi yang lengkap dengan di dalamnya ada datanya dan informasinya. Artinya Revit ini bukan hanya untuk menggambar saja, namun membentuk gambar bangunan tiga dimensi, material, ukuran, volume, dan data teknis lainnya. Pembahasan yang akan dijelaskan pertama-tama itu di halaman ini ada model. Nah, model ini digunakan untuk mengelola file proyek utama kita. Di model sini ada dua pilihan, yaitu open dan new. Nah, open ini berfungsi untuk membuka proyek teman-teman yang udah ada sebelumnya. Nah, sedangkan untuk yang new ini untuk membuat model yang baru. Nanti kita akan coba gimana caranya membuat eh, dinding, lalu mengubah dimensinya seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada family. Family ini digunakan untuk membuat satu komponen elemen bangunan seperti jendela, pintu, lampu. Nah, sama di sini juga ada pilihan open dan new-nya. Lalu ini ada recent file. Recent file itu eh, file berfungsi untuk menampilkan file-file teman-teman yang terakhir dibuka. Misal nanti teman-teman buka atau buat file membuat dinding tadi yang saya sebutkan. Nah, nanti jika teman-teman keluar lalu masuk lagi, bisa lihat di recent file ini. Seperti itu. Langsung saja kita buat project baru di new sini. Nah, untuk template filenya ada beberapa template yang bisa teman-teman gunakan seperti plumbing, electrical, mechanical, sistem, struktur, arsitektural, construction template juga ada. Nah, kita coba karena kita tadi mau buat dinding, kita coba di architectural template. Oke. Nah, di sini ada banyak tampilan di menu-menu atas ini ya. Mungkin jika saya jelaskan satu-satu, videonya akan sangat panjang. Namun di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kita mengedit dimensi eh, dinding, lalu membuat dindingnya seperti apa. Nah, ada untuk memunculkan tampilan properti bisa menggunakan shortcuts PP. Nah, seperti itu nanti akan keluar propertinya.
Sini sama hampir sama seperti AutoCAD gitu ya, namun bisa dilihat lebih lengkap lagi, ada skalanya seperti itu. Nah, langsung saja kita ke tutorial membuat dinding dan mengubah dimensinya. Tapi sebelumnya saya akan menghapus dulu apa nih namanya, elevasi, dengan memasukkan perintah atau komen VV. Lalu kita masuk ke menu annotation kategori. Lalu cari atau uncheck list di bagian elevasi. Elevasi. Lalu kita apply, lalu oke. Nah, setelah hilang seperti ini, saya akan memunculkan apa namanya, project browser. Nah, seperti ini. Jika sudah muncul, kita bisa mengganti nama dari lantainya. Kan ini ada level 0, level 1. Nah, untuk menggantinya nanti teman-teman bisa masuk ke elevation, lalu masuk ke is. Nah, bisa diganti sini. Namun kita biarkan saja untuk contoh seperti ini. Lalu kita buat grid terlebih dahulu di menu arsitektur. Sini grid, kita buat grid yang horizontal terlebih dahulu. Sini. Klik, lalu kita kopikan sini. Perintahnya itu sama seperti di AutoCAD CO, atau bisa diklik di bagian ini, lalu kita kopikan ke bawah. Kita buat, oh ya, ini satuannya masih milimeter, maka 5000 di sini adalah 5000 5 meter, dari 5000 mm sama dengan 5000 meter, seperti itu. Klik. Nah, berbeda dengan di AutoCAD, teman-teman jika mengcopy garis yang atau grid yang di satu ini dikebawahkan kan 5000 tadi ya. Nah, jika di AutoCAD dikebawahkan 5000, lalu untuk yang ketiganya jadi 10.000. Nah, sedangkan di aplikasi Revit ini kembali lagi ke 0, jadi 5000 lagi, seperti itu. Kita buat 4 saja. Nah, lalu kita ganti dulu, harusnya sama. Salah teman-teman, gak apa-apa ya, kita yang ke bawahnya menggunakan angka, lalu yang dari vertikalnya kita menggunakan huruf. Sekarang kita buat grid yang hurufnya. Kita ganti menggunakan huruf. Nah, di sini setelahnya pasti akan menggunakan huruf juga. Kopikan sini, kita buat ukuran yang sama saja, 5000. Lalu kita buat 10.000 lah. 10.000, baru ya sudah, gini aja lah. Nah, lalu untuk membuat apa namanya, dinding,
kita masih di menu arsitektur, lalu kita masuk ke wall, lalu pilih yang arsitektural. Jadi ada beberapa pilihan ya, struktural, arsitektural. Kita pilih arsitektural. Nah, di sini ada pilihan untuk wallnya atau dindingnya. Bisa menggunakan ini banyak. Kita gunakan yang ini coba. Lalu langsung saja kita klik sini, 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 sini. Nah ini tuh bisa langsung membuat 3D-nya ya kalau di Revit. Kan kalau di AutoCAD hanya membuat dua dimensinya saja. Nah, gimana kita melihat kalau ini tuh udah 3D seperti itu. Nah, kita masuk ke menu view. Lalu di sini ada 3D view. Kita lihat. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, tadi kan kita sudah membuat dinding. Oh, kita hapus saja ini karena tidak berfungsi ya. Karena kita bikin dinding sederhana aja. Nah, kita hapus. Sekarang kita coba rubah ukuran atau dimensi dindingnya dengan cara seperti ini. Kita ukur terlebih dahulu dinding yang sudah kita buat. Measure, annotate. Kita pilih yang ini. Nah, ukuran dindingnya itu 215, artinya 21 cm, 5. Nah, ini tuh belum sesuai standar dinding yang ada pada biasanya. Seperti itu. Nah, lalu gimana cara membuatnya atau cara mengubahnya? Caranya itu klik terlebih dahulu dindingnya, lalu edit type di properties. Di properties ini. Lalu kita duplicate terlebih dahulu. Lalu beri nama apa, terserah teman-teman mau memberi nama apa. Setelah diberi nama, klik OK. Lalu kita masuk ke structure, kita edit. Nah, di sini materialnya menggunakan brick. Nah, kan kalau 150 itu 15 cm. Standar apa namanya? Dinding 15 cm. Nah, jika bricknya 15 cm, maka hasil akhirnya tidak akan 15 cm karena belum ada plesterannya. Jadi kita masukkan materialnya brick ini dengan ketebalan atau thickness 130 mm. Lalu setelah dimasukkan, kita insert lagi dengan ketebalan 10 sebagai plesterannya. 2 kali buat dengan ketebalan yang sama 10. Lalu materialnya kita ganti menjadi plester dengan cara klik yang tadi di sini material, lalu ada titik 3, lalu kita klik create and duplicate material, lalu kita create new material. Lalu setelah masuk atau terbuat material yang baru, kita bisa mengganti namanya. Misal tadi kan kita ini untuk plesteran, plester. Nah, di sini kita ganti menggunakan nama yang lain, plaster 2. Oke. Nah, karena setelah kita buat, ini teman-teman bisa ganti juga di sini ya, identity grafik.
karena ini untuk percobaan saja, kita langsung apply, oke. Dan oh iya, ini kan tadi batanya harus ada di tengah-tengah antara plester dan ini juga kita ganti plester. Oke, ini kita pindahkan, sorry, ini kita pindahkan ke atas. Nah, jadi seperti ini settingannya. Untuk dinding 15 cm, 15 cm ketebalan 1 cm. Kita oke. Lalu kita klik apply, lalu oke. Nah, otomatis dimensi dari dinding ini berubah menjadi 150 atau 15 cm yang awalnya 215 cm milimeter. Nah, di sini yang baru berubah itu dinding yang sebelah sini saja dari sebelah kirinya saja atau di garis atau grid yang A. Lalu kita akan merubah keseluruhan dinding yang belum terganti ukurannya menjadi 15. Kan tadi kita ukur dulu yang lainnya. Ini sini kok nggak muncul. Nah, masih 215. Sekarang gimana caranya kita mengubah langsung secara keseluruhan tiga-tiganya, nggak buat satu-satu kayak tadi. Nah, caranya kita klik dindingnya, lalu kita klik kanan, lalu select all intents, lalu in entire project. Nah, setelah seluruh dinding terpilih atau terseleksi, teman-teman bisa edit type di kolom properties ini sebelah kiri. Nah, type-nya teman-teman ganti dengan type yang sebelumnya sudah diduplikat dan diganti ukurannya. Kita klik yang ini tadi yang kita sudah buat, lalu klik OK. Nah, di sini otomatis ukurannya berubah menjadi 150 semua. Nah, seperti itu. Nah, tadi kita membuat dinding dengan tinggi 8.000 yang artinya 8 meter. Nah, bagaimana caranya jika sebelum membuat dinding langsung mengukur sesuai dengan perencanaan teman-teman? Nah, coba kita copy dulu ke gridnya. Nah, caranya itu tadi saat kita membuat dinding, saja. Nah, di sini bisa dibuat sesuai atau dibuat sesuai atau sesuka perencanaan teman-teman. Jadi, misal di sini ketinggiannya, karena ini ketinggian unconnected tuh, jadi tidak terkoneksi. Jadi di sini misal ketinggian dari dinding 4 meter. Jadi teman-teman bisa memasukkan 4000 di sini. Klik. Nah, sehingga nanti saat teman-teman membuat dinding akan setinggi 4 meter. Coba kita lihat di 3D-nya. Oh, ini. Nah, seperti ini. Jadi tadi kan ukurannya 4 meter ya. 4 meter. Sedangkan yang sebelumnya kita buat itu ukurannya 8 meter seperti itu. Nah, ini kan tadi yang dindingnya masih brick, belum di brick itu kan batu bata masih basic, belum ada plesterannya. Nah, sedangkan yang sudah kita edit tadi sudah ditambah dengan plesteran sehingga warnanya seperti ini. Nah, mungkin segitu saja
tutorial dari saya. Kurang lebihnya harap dimaklum. Untuk video selanjutnya ditunggu karena pasti banyak materi-materi yang harus disampaikan di Autodesk Revit 2024 ini. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.